Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Wah, semoga adik-adik di rumah sehat selalu ya. Nah, Koko mau lihat nih senyumnya adik-adik. Coba dong senyum. Seperti ini senyum. Wah, keren banget senyumnya. Semoga adik-adik hari ini penuh dengan keceriaan. Nah, kita mau sama-sama mulai kebaktian kita hari ini. Yuk, kita sama-sama mulai dengan berdoa. Doa Koko yang pimpin, adik-adik boleh berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Kau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali berkebaktian, untuk kembali memuji dan juga mendengar firman-Mu. Tuhan, sebentar kami ingin mulai kebaktian kami, kiranya Kau pimpin dari awal hingga akhir. Kau berkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, udah siap kan kebaktian? Yuk kita mulai. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai kebaktian kita hari ini. Nah, hari ini kita mau naikkan pujian dari Aku Senang Menyanyi yang berjudul Bersyukur kepada Allah Bapa. Adik-adik udah bisa belum lagunya? Kalau misalnya adik-adik masih belum bisa, dengerin dulu ya. Bersyukur pada Allah Bapa, siang maupun malam Bapa jagaku. Tuhan aku sandang pangan, langit bumi adalah ciptaannya. Nah, adik-adik udah bisa belum lagunya? Nah, kalau tadi udah dengerin, yuk kita sama-sama nyanyi. Nah, kita akan naikkan pujian ini 2 kali. Bersyukur pada Allah Bapa, siang maupun malam Bapa jagaku. Sediakan daku sandang pangan, langit bumi adalah ciptaan. Sekali lagi. Bersyukur pada Allah Bapa, siang maupun malam Bapa jagaku. Sediakan daku sandang pangan, langit bumi adalah ciptaannya. Iya. Nah, adik-adik di lagu ini dikatakan bersyukur pada Allah Bapa, bersyukur pada Tuhan. Nah, kenapa sih kita harus bersyukur? Karena Tuhan sudah dikatakan pada lagu ini sudah menjaga kita siang dan malam, selalu menyertai kita. Selain itu juga Tuhan juga memberikan kecukupan pada kita. Bisa dapat pakaian, bisa makan setiap hari. Nah, Tuhan memberikan kecukupan pada kita. Nah, adik-adik, kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa apa? Adik-adik ada yang tahu? Ya, betul, doa Bapa kami. Nah, kita akan doa Bapa kami. Adik-adik boleh di rumah juga ikut berdoa Bapa kami. Kita berdoa perlahan-lahan ya adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, kok akan bawakan cerita. Hai. Wah, ada siapa tuh? Kamu siapa namanya? Namaku si Cantik. Wah, si Cantik. Kenapa nih? Kelihatannya kamu seneng banget hari ini. Asik, hari ini PR-ku beres. Wah, PR-nya beres. Emang kamu kerjain sendiri apa dibantuin? Mama yang bantuin. Wah, dibantuin mama. Wah, kira-kira udah bilang terima kasih belum sama mama? Belum, aku tadi keburu ketiduran. Wah, belum. Aku jadi ingat cerita. Kalau di Alkitab itu ada cerita bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dan akhirnya bangsa Israel berucap syukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah pimpin. Mau dengerin gak ceritanya? Ya deh, aku duduk dengerin ya. Oke deh.
Nah, suatu hari adik-adik, ada bangsa Israel. Ada bangsa Israel yang diperbudak di tanah Mesir. Nah, adik-adik udah pernah dengar belum cerita bagaimana bangsa Israel melewati Laut Teberau? Nah, tapi hari ini kita nggak terlalu bahas itu ya. Kita akan bahas tentang bagaimana bangsa Israel mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, jadi judul firman Tuhan hari ini adalah Nyanyian Musa dan Bangsa Israel. Siapa sih yang gak kenal Musa? Ayo. Nah, Musa itu dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, bagaimana caranya? Nah, waktu itu Tuhan mendidik Musa dan juga memakai kakaknya Harun. Nah, untuk sama-sama memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel ini akhirnya dibebaskan oleh bangsa Mesir setelah Tuhan mengirimkan tulah-tulah. Ada berapa tulah? Ada 10 ya waktu itu diceritakan. Nah, kemudian bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Dan di perjalanan nih, dia menemui ada Laut Teberau. Nah, kalau adik-adik pernah dengar ceritanya, laut itu apa yang terjadi? Nah, laut itu terbelah ya adik-adik. Bagaimana bangsa Israel bisa lewat di tanah yang kering, di antara laut-laut yang Tuhan belah. Nah, bangsa Israel lewat ke situ. Nah, tapi saat bangsa Israel itu lewat, ada juga nih bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel untuk menangkap kembali bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi, adik? Nah, ketika bangsa Israel sudah menyeberang semuanya dan bangsa Mesir masih berada di dalam laut itu, Tuhan membalikan air yang tadinya terbelah disatukan kembali sehingga bangsa Mesir ini mati tenggelam di Laut Teberau. Wah, saat itu bangsa Israel berhasil bebas dari kejaran bangsa Mesir. Nah, Tuhan memimpin bangsa Israel nih adik-adik. Bangsa Israel udah dibebasin dari bangsa Mesir dan bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka. Wah, tidak lagi diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan bangsa Israel juga dapat memiliki kesempatan untuk pergi ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Nah, adik-adik, saat itu bangsa Israel merenung adik-adik, wah hebat ya, Tuhan mampu membebaskan mereka dari bangsa Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan ya yang terjadi. Perbudakan itu apa sih kok? Perbudakan itu dipekerjakan namun tidak dibayar. Akhirnya mereka mulai menaikkan pujian, mereka menyanyikan lagu yang dipimpin oleh Miriam di sana untuk mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan, adik-adik. Bangsa Israel ini, puji Tuhan ya, tidak lupa nih mengucap syukur, tidak lupa berterima kasih kepada Tuhan karena telah membantu mereka. Nah, adik-adik, hari ini kita nih diingatkan kalau ada orang lain yang membantu kita, sudahkah kita berterima kasih? Sudahkah kita bersyukur kalau orang lain itu membantu kita atau menolong kita? Nah, adik-adik, pernah gak adik-adik misalnya kayak tadi contohnya si Cantik, dia mengerjakan PR, tapi pekerjaan rumahnya ini dibantu oleh mamanya. Nah, apa yang harus dia lakukan setelah dibantu? Ya itu berterima kasih ya sama mamanya yang udah mau bantuin dia. Adik-adik juga nih, kalau adik-adik di rumah misalnya, dapat PR dari sekolah, dapat PR dari misalnya adik-adik les, dapat PR dari tempat les gitu ya. Nah, dibantu nih sama cici atau koko atau papa atau mama, bantuin pekerjaan adik-adik, dibimbing adik-adiknya sehingga mengerti apa yang sedang adik-adik kerjakan. Nah, adik-adik jangan lupa ya berterima kasih. Nah, mungkin adik-adik di sekolah, dapat pelajaran, dapat ilmu dari guru-guru adik-adik. Jangan lupa juga berterima kasih sama guru-guru di sekolah. Nah, mungkin adik-adik di rumah diberikan makanan yang cukup, diberikan baju yang layak. Jangan lupa juga berterima kasih kepada orang tua kita ya adik-adik yang sudah menjaga kita, merawat kita sehingga kita bisa seperti sekarang. Nah, puji Tuhan, cerita Koko sampai di sini. Bagaimana bangsa Israel tidak lupa untuk menaikkan pujian, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik, kan adik-adik juga sudah nih dirawat, dibimbing, dijaga oleh Tuhan
sampai adik-adik bisa sebesar ini. Adik-adik juga dijaga terhindar dari pandemi yang terjadi sekarang ini. Wah, adik-adik udah belum bersyukur sama Tuhan? Gimana sih kok caranya bersyukur sama Tuhan? Wah, ada banyak ya caranya. Adik-adik bisa menaikkan pujian, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik juga bisa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, atau memberikan persembahan. Adik-adik bisa melakukan, misalnya adik-adik bernyanyi, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Sehingga adik-adik juga bersyukur ya, sudah dijaga sama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah, hari ini kita diingatkan untuk selalu berterima kasih kepada siapapun yang membantu kita. Mau dia orang tua kita, mau dia koko cici kita, saudara kita, teman-teman kita, dan juga Tuhan, jangan lupa untuk berterima kasih. Nah, gitu cantik cerita dari bagaimana bangsa Israel mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kamu gimana nih? Mau gak berterima kasih sama mama? Ya. Aku mau cari mama ke dapur ya. Aku mau cepet-cepet bilang. Oke deh. Dadah. Nah, adik-adik, kita mau tutup kebaktian kita dengan sama-sama berdoa. Nah, kita mau berdoa, Koko yang pimpin, adik-adik boleh berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami boleh menyelesaikan kebaktian kami. Hari ini kami mendengarkan cerita tentang bagaimana kami harus berterima kasih. Ceritanya tentang nyanyian Musa dan bangsa Israel kepada Engkau karena telah dibebaskan dari bangsa Mesir. Mereka tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan, biarlah kami juga mau mengucap syukur, mau berterima kasih kepada siapapun yang menolong dan membimbing kami, menjaga kami dalam hidup kami, terutama kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kami saat ini boleh berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk papa mama kami, untuk saudara-saudara kami, kiranya Kau jaga kesehatan mereka, Kau jaga kesehatan kami di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kiranya Kau juga berkati orang-orang di sana yang terserang atau terkena wabah ini. Kiranya Kau jaga mereka, Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Dadah.